Selamat siang, Bapak Ibu dosen semuanya. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan PKM-GT kami dengan judul Hubungan Kualitas Produk dengan Keputusan Pembelian dalam Bidang Penjualan Pakaian. Dengan saya, Gebran Gunawan, dengan NRP 130221026. Saya Abel Jaya dengan NRP 130 321027. Saya Ignatius James 13022 1016. Saya Misha Angelin, NRP 130221034. Saya Fania Chandra 130221011. Untuk pendahuluan, yang pertama, pengertian UMKM dan jenisnya. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM biasanya digolongkan pada omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. UMKM memiliki peran penting dalam negara karena sektor UMKM menyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. UMKM dibagi menjadi 3 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Data yang kami ambil, pemerintahan Joko Widodo ini memfokuskan pada sektor usaha mikro kecil atau UMKM yang merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia terbesar. Indonesia dia dapat mencatat 62,57% dari total PDB di tahun 2017. Lalu dapat disimpulkan bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan UMKM saat ini sangat bervariatif serta didukung dengan penggunaan industri yang latar belakangi adanya ekonomi kreatif. Nah, karena UMKM fashion yang sedang berkembang ini, kami ingin membantu pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan analisis kami ini kan diharapkan bisa memenuhi standar kualitas produk agar keputusan pembelian itu dapat terpenuhi. Dalam gagasan ini adalah pengertian dari UMKM. UMKM adalah usaha kecil mikro menengah atau suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan dari perusahaan besar. Selanjutnya, mengapa UMKM ini penting bagi Indonesia? Karena UMKM ini dinilai bisa menarik mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran untuk bekerja. Dan kita juga semua tahu, pengangguran bukanlah masalah yang sepele, karena bisa menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satunya adalah meningkatnya kriminalitas. Oleh karena itu, kita dapat disimpulkan bahwa UMKM ini sangat berperan besar dalam perekonomian di Indonesia. Sekarang ada jenis-jenis UMKM. Jadi UMKM ini ada jenis-jenisnya seperti ada yang menjual pakaian, menjual makanan, menjual jasa. Seperti dalam tabel tersebut kita bisa lihat ada yang di bidang pendidikan, dari bergerak jasa perusahaan, juga ada industri pengolahan. Nah, tapi kami di sini mau memfokuskan pada pembahasan UMKM fashion. UMKM fashion ini termasuk dalam UMKM di bidang industri pengolahan, di mana industri pengolahan adalah jadi mereka bergerak di bidang bahan mentah, kemudian diproduksi menjadi barang jadi. Nah, UMKM fashion ini seperti itu. Jadi bukan yang dari perusahaan besar lalu masuk ke toko-toko retail kecil lalu dijual lagi, bukan. Kami ingin memfokuskan benar-benar ke industri fashion yang memulai brandnya sendiri lalu berkembang menjadi lebih besar. Belakangan ini muncul beberapa merek-merek UMKM baru seperti Brodo, lalu Erigo yang sekarang lagi naik daun, sedang berkembangnya. Pasti ini akan menimbulkan rantai lagi, menimbulkan UMKM fashion baru lagi. Lalu permasalahan, jadi permasalahan yang akan kami jawab itu sebenarnya ada yang pertama itu masalah ketenaga kerjaan. Dilihat dari data, terus lalu ada pemasukan negara dan self-sufficient. Dilihat dari data, ketenaga kerjaan itu maksudnya UMKM ini menyerap 107 juta tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan penduduk total di Indonesia ini ada 260 juta. Jadi benar-benar UMKM jika berkembang dan diteruskan menimbulkan rantai, muncul UMKM baru, maka masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ini bisa berkurang. Tentu saja kalau UMKM berkembang, pemasukan negara itu juga semakin berkembang. Lalu ada self-sufficient. Menurut kelompok kami, Indonesia ini kurang cinta dengan produknya sendiri. Kalau misalnya kebutuhan sandang,
bisa dipenuhi sendiri tanpa mengimpor dari brand-brand luar, maka pengeluaran negara juga akan berkurang. Jadi dengan berkembangnya UMKM fashion ini, tingkat cinta masyarakat pada produknya sendiri itu juga akan semakin meningkat. Selanjutnya ada solusi dari kami. Jadi dengan analisis yang kami lakukan, para pengusaha dalam bidang fashion ini dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan penjualan usaha mikro fashion mereka. Dengan peningkatan penjualan yang mereka lakukan, ada usaha mikro bisa menjadi usaha yang menjadi usaha kecil, kemudian bisa menjadi usaha menengah. Dan diharapkannya ke depannya bisa menjadi usaha yang besar atau memiliki merek sendiri. Sehingga permasalahan seperti kekurangan tenaga kerja bisa diatasi, kemudian pemasukan negara juga meningkat, salah satunya dari pajak. Dan Indonesia bisa lebih mencintai produknya sendiri. Sekarang pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusinya masing-masing. Dan peran kontribusi masing-masing. Jadi pertama yang bisa pihak yang dapat membantu kita itu adalah pemilik UMKM Fashion sebagai koresponden atau narasumber kita. Jadi kami bisa menanyai mereka tentang harganya, lalu biasanya mereka itu membeli penjualannya berapa, lalu kita bisa tanya-tanya barang yang paling laku itu yang mana, lalu kita bisa analisis kenapa barang itu laku. Lalu yang kedua, penggemar fashion sebagai koresponden atau narasumber. Jadi kita bisa mensurvei orang-orang penggemar fashion, terutama mungkin dari pihak wanita. Kita bisa survei pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa mereka itu melakukan suatu keputusan pembelian. Jadi yang ketiga, pihak yang membantu itu adalah pemilik brand ternama. Beberapa itu ada yang memberikan seminar bagaimana mulai sebuah usaha fashion. Jadi kita dengan mengikuti seminar itu kita bisa tahu sebenarnya faktor-faktor apa saja yang penting untuk menentukan keputusan pembelian dari produk-produk fashion. Karena di seminar itu diberi tips-tips bagaimana untuk agar keputusan pembelian dapat terjamin, apa yang harus dilakukan itu ada di seminar itu. Lalu yang keempat adalah penulis jurnal. Jadi kami juga mengutip beberapa landasan teori dari jurnal-jurnal yang kami baca. Lalu yang dapat membantu kami tentunya dosen pembimbing memberi kami masukan dan mengkritik pekerjaan-pekerjaan kami. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk merealisasikan gagasan. Yang pertama, mengambil jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian hubungan kualitas produk dengan keputusan pembelian dan menggunakannya sebagai landasan teori. Selanjutnya, mengumpulkan data berdasarkan studi pustaka dan juga bisa dilakukan dengan metode seperti wawancara pemilik UMKM, bidang fashion, kemudian juga bisa diperoleh dari angket atau kuesioner. Mengolah data dan menyimpulkan kualitas produk yang harus dipatuhi oleh pengusaha agar pembeliannya itu dapat terjadi. Selanjutnya, bisa memperkuat data dengan mengunjungi seminar seperti seminar fashion yang ada. Jadi, gagasan yang akan kami ajukan itu, jadi di Indonesia itu kan UMKM memegang penting peranan dalam perekonomian. Jadi kami ingin membuat UMKM ini dinilai sebagai sarana untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi kan kita semua tahu ini masalah yang bukan sepele ya. Jadi kami ingin menurunkan tingkat negatif seperti kriminalitas itu juga. Jadi kami akan mengambil jurnal-jurnal penelitian tentang kualitas produk dengan keputusan pembelian. Nah, kami itu akan melakukan pengumpulan data berdasarkan studi pustaka kepada yang pertama kepada UMKM-nya bidang fashion itu tersebut. Lalu kami bisa memberi angket atau kuesioner maupun wawancara kepada penggemar fashion itu mengenai kenapa keputusan itu diambil ketika mereka membeli barang tersebut. Nah, terakhir yang gagasan yang kami paparkan di atas itu kami berharap dari penelitian ini kami dapat menemukan jenis-jenis kualitas produk apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok 6.